Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan kita masih bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap dengan adanya majelis ta'lim setelah sholat subuh berjamaah bisa menjadi bekal kita tentunya di dunia dan juga di akhirat, yang mana di dunia sebagai kehidupan kita sementara ini agar kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya karena ilmu yang telah kita dapatkan. Adapun di akhirat semoga bisa menjadi timbangan kebaikan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin kita sudah beberapa kali membahas tentang adab salam, dan juga kita menyinggung sedikit mengenai adab makan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana ketika mengucapkan salam ketika jumlah kita sedikit kepada jumlah yang lebih banyak. Terus bagaimana ketika jumlah kita banyak menjawab salam dari orang yang lebih sedikit, apakah serempak atau salah satu saja juga sudah boleh. Itu sudah kita bahas kemarin. Kalau kita sedang bareng-bareng, maka yang menjawab satu cukup orang, satu itu sudah cukup orang yang menjawab. Kalau bareng-bareng ya nggak apa-apa. Nah, permasalahannya sekarang, Ustadz, gimana kalau misalnya yang mengucapkan salam itu adalah non-muslim? Misalnya panjenengan ketemu saudaranya panjenengan yang non-muslim, baik itu Nasrani, Katolik, atau yang lainnya, Yahudi mungkin. Panjenengan ketemu lalu mereka mengucapkan salam ke panjenengan. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Mas, Mbak. Apa yang panjenengan lakukan? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, yaitu an-nahyu an ibtida'i ahlil kitabi bis salam. Dari judulnya sudah dapat jawaban. Larangan memulai salam kepada ahli kitab. Memulainya dilarang. Bagaimana dengan menjawabnya nanti dibahas. Di sini disebutkan ada yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada juga yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam." Janganlah kalian wahai kaum muslimin memulai salam ketika berjumpa dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Jadi di antara adab salam, kalau misalnya ketemu dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, jangan apa Pak Bu? Jangan mengucapkan terlebih dahulu. Kemudian di hadis ini disebutkan, wa idza laqitumuhum fit thariq fattarruhum ila adyaqihi. Nah, ini lafadznya kalau dipahami sendiri tanpa bimbingan dari
orang-orang yang telah membaca penjelasannya repot ini. Kata Rasulullah SAW, jika kalian menjumpai mereka di jalan, fattarruhum, desaklah mereka ila atyaqihi, sampai ke jalan yang sempit. Gimana ini teman Ustaz? Masa Islam ngajarna kayak gue? Ini pentingnya kita jangan sampai belajar otodidak. Kebanyakan sebagian orang itu tergelincir, menyeleweng karena mengandalkan belajar sendiri, baca-baca hadis, baca-baca Quran tanpa bimbingan ulama, akhirnya menyimpulkan ilmu itu atas pemahamannya sendiri. Alhamdulillah kita belajar ini pakai buku yang mana hadis ini ada penjelasan dari para ulama dan penjelasannya sangat ringkas dan sangat mudah kita pahami. Jadi insya Allah penjelasan ini yang akan membimbing hadis-hadis yang kita bawa selama majelis taklim membahas kitab Al-Jami ini. Nah, maksudnya bagaimana nanti kita bahas. Yang pertama tadi masalah salam kepada non muslim. Di sini disebutkan hadza aidan min adabil salam. Ini merupakan masuk dalam permasalahan adab salam. Annana la nabda'ul yahuda wan nasara wal kuffar bis salam. Tidak dianjurkan bagi kita sebagai kaum muslimin memulai salam kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal kuffar, maupun orang-orang kafir pada umumnya, entah itu Buddha, Hindu, Konghucu dan yang lainnya. Kenapa enggak boleh? Para ulama menjelaskan li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Kenapa bisa dikatakan musuh Allah? Karena mereka mempersekutukan Allah. Dan mempersekutukan Allah itu adalah kejahatan yang paling besar, Pak. Dalam surat Luqman, dalam Al-Quran surat Luqman disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kejahatan yang paling besar. Ini sudah jahat kepada Allah, yaitu mempersekutukan Allah, maka nggak layak mendapatkan salam. Salam itu kan doa keselamatan. Ya. Kemudian di sini para ulama menjelaskan assalamu min hukukil muslimina ba'duhum ala ba'd. Salam itu adalah hak dari hak-hak yang harus ditunaikan kepada kaum muslimin. Sebagian dan sebagian lainnya harus saling menunaikan. Ammal kufar falaisa lahu haq. Adapun orang-orang kafir enggak ada hak bagi mereka mendapatkan salam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah larangan kita dilarangnya kita mengucapkan salam kepada mereka menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh bermuamalah dengan mereka, nggak boleh kerjasama dengan mereka? Nggak seperti itu juga pemahamannya. Kita diperbolehkan bermuamalah, kerjasama dalam urusan dunia dengan orang-orang non-muslim, dan ini nggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian berbuat adil antara kalian dengan mereka terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Jadi kafir itu, orang-orang non muslim itu atau orang-orang kafir itu terbagi menjadi 4 golongan, Pak Bu. Ada yang namanya kafir mu'ahad, ada yang namanya kafir zimmi, ada yang namanya kafir musta'man, ada yang namanya kafir harbi. Yang 3 ini, yang 1, 2, 3 itu dilarang untuk diperangi. Yang pertama mu'ahad adalah orang-orang kafir yang hidup di negerinya. Misal kaum muslimin dia berkunjung ke negeri kafir, di situ tempat mereka tinggal, atau misalnya kaum muslimin
memang udah lahir di situ, tapi mayoritas orang-orang kafir. Ya. Maka jangan mentang-mentang kita seorang muslim lalu ya, dengan seenaknya beras-beras orang kafir dibunuhi dengan mudahnya. Nggak boleh seperti itu. Sudah ada perjanjian di negara mereka ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ini muahad. Zimmi, kalau kafir zimmi adalah mereka yang tinggal di negara kaum muslimin dan mereka sudah ngasih perjanjian ya, bayar upeti ya, bayar jizyah, perjanjian keamanan supaya enggak terjadi peperangan. Kalau musta'man adalah seorang kafir yang datang ke negeri muslim kemudian mendapatkan jaminan keamanan. Misal ada turis datang ke Indonesia, kemudian turis ini adalah salah satu saudara atau mungkin teman warga di sini ya, dan dia non muslim, dia sudah ada perjanjian dan dijamin keamanannya, nggak boleh diperangi. Itu yang musta'man. Nah yang terakhir harbi, ini yang sudah khusus ya, yaitu yang memerangi kaum muslimin secara terang-terangan, membunuhnya, memporak-porandakan daerah kaum muslimin, dan pemerintah sudah mewajibkan untuk memerangi mereka, maka ini diberlakukan. Jadi nggak beras-beras, nggak bom sana bom sini, nggak perbolehkan ya dalam agama Islam. Harus ada aturannya, dan inilah bentuk Masya Allah kepedulian Islam dalam sesama manusia ya. Hak asasi manusianya itu benar-benar ditata, toleransinya itu benar-benar Masya Allah. Jadi lucu kalau ada non muslim mengajari toleransi kepada kaum muslimin, karena di dalam ajaran Islam toleransi itu sudah benar-benar sempurna diajarkan. Tinggal wong muslime kowe gelem sinau apa ora. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian makna yang terakhir tadi, didesaknya orang-orang kafir dari jalan, maksudnya bagaimana? Di sini para ulama menjelaskan maknahu annana la naj'al lahum wasatat tariq au ahsanat tariq. Kalau misalnya ada orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, maka jangan sampai membiarkan mereka itu jalan di tengah, tapi di samping saja ya. Maknanya bukan berarti kita itu melarang mereka. Kata para ulama, hadza hakul muslim, karena jalan yang di tengah itu biasanya kan orang kalau berjalan di tengah itu kelihatan terhormat sekali. Panjenengan bisa merasakan ketika seseorang di jalan, dia berjalan di tengah sama orang lain yang berjalan di samping, itu kesannya berbeda Pak. Lebih terlihat terhormat orang yang di tengah. Nah dalam hadis ini dianjurkan orang kafir itu jangan di tengah kalau di negeri muslim, sebisa mungkin di samping. Kenapa? Hadza hakul muslim, inilah haknya seorang muslim. Wa innama naj'alu lahum janibat tariq, dan kita membuat mereka jalannya itu di samping ya. Karena dulu Islam itu berjaya Pak, dan mereka menguasai dunia ya. Sehingga orang-orang kafir jangan sampai terlihat terhormat, karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ai la namna'uhum minal murur, kita enggak melarang mereka untuk berjalan, enggak, silahkan jalan, tapi jangan di tengah. Walakin natrukuhum yamurruna min janibit tariq wa la nad'u lahum wasatat tariq wa ahsanat tariq. Kita biarkan mereka berjalan, terserah mereka, tapi yang penting jangan di tengah, karena di tengah itu adalah miliknya orang muslim, dan kehormatan orang muslim ketika berjalan itu kelihatan pas di tengah ya. Dan ini ya tergantung, kalau misalnya jalannya itu adalah jalan raya nang tengah-tengah ya walah tabrak mobil apa truk. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi mendesak orang-orang non muslim di sini maksudnya adalah bukan memerangi mereka, bukan membunuh mereka. Jangan sampai kita salah dalam mentafsirkan ya. Yang maksud di sini adalah membuat mereka jangan sampai terlihat terhormat di mata kaum muslimin. Kaum muslimin itu sudah terhormat di sisi Allah. Jangan sampai kita malah menghormati
orang yang memusuhi Allah. Intinya di situ. Adapun pembahasan kita intinya adalah ketika seseorang atau orang ahlul kitab mengucapkan salam kepada kita, tadi belum dibahas nggih, maka jawabannya adalah wa'alaikum ya. Contohnya gini, kami tutup dengan contoh. Misal ada orang non muslim, dia bertemu dengan kita, lalu non muslim ini mengucapkan assalamualaikum, maka yang sudah seharusnya kita lakukan adalah menjawabnya dengan wa'alaikum atau wa'alaika. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.